Oke, kali ini kita mau bedah sesuatu yang cukup serius. Ada peringatan darurat dari kanal YouTube Astronomi tentang potensi krisis ekonomi yang katanya sedang mengancam Indonesia. Mereka bahkan punya julukan khusus untuk ancaman ini, The Silent Killer. Nah, mereka nggak basa-basi, langsung buka dengan klaim yang, jujur aja, cukup bikin merinding. Indonesia saat ini menghadapi 6 dimensi kematian, The Silent Killer. Intinya, mereka percaya kalau negara kita lagi ada di titik yang sangat kritis karena dihantam tekanan berat dari dalam dan luar negeri secara bersamaan. Oke, sekarang mari kita coba dalami kenapa sih situasi kali ini dianggap beda banget dan lebih bahaya dibanding krisis-krisis yang pernah kita alami sebelumnya. Jadi begini, menurut sumber ini, kalau krisis 98 itu masalahnya dari dalam, terus krisis 2008 datangnya dari luar, nah yang sekarang ini katanya beda. Indonesia itu ibaratnya dijepit dari dua sisi sekaligus. Situasi yang mereka yakini, kita ini belum siap menghadapinya. Kita lihat dulu tekanan dari dalam negeri. Rupiah udah tembus di atas 17.100. Utang pinjol masyarakat, wah, angkanya fantastis, 64 triliun rupiah. Ditambah lagi, APBN kita juga katanya sudah sangat terbatas. Gak heran kalau separuh lebih masyarakat udah pesimis, yakin resesi bakal datang. Itu baru dari dalam loh. Kalau kita lihat dari luar, ceritanya nggak kalah mengkhawatirkan. Konflik di mana-mana, bikin semua serba nggak pasti. Harga minyak juga naik turun nggak karuan, yang pastinya bikin biaya produksi membengkak karena inflasi global. Ini semua berdampak langsung ke kita. Nah, ini bagian yang paling menarik. Gimana sih semua masalah besar di tingkat negara dan global itu ujung-ujungnya terasa di kantong dan dapur kita masing-masing? Sumber ini memulainya dengan satu angka yang kita semua kenal, upah minimum provinsi atau UMP di Jakarta, yaitu sekitar 5,4 juta rupiah. Tapi, angka tadi langsung diadu dengan perkiraan biaya hidup layak di Jakarta, yang ternyata sekitar 6 juta rupiah. Kelihatan kan, dari awal bulan aja hitung-hitungannya udah minus, udah tekor duluan. Ini kan jadi pertanyaan besar ya, kalau gaji aja nggak cukup buat biaya hidup, terus gimana caranya orang-orang bisa bertahan? Jawabannya sayangnya cukup bikin miris. Ada 45 juta orang di Indonesia, menurut data yang mereka kutip, yang terpaksa bergantung sama pinjaman online berbunga tinggi cuma untuk menyambung hidup. Penderitaan ini nggak berhenti di situ. Tekanan finansial makin menjadi-jadi karena harga kebutuhan pokok juga meroket. Coba lihat deh, harga beras saja naik lebih dari 30% sejak 2019. Belum lagi kedelai dan bawang putih yang harganya kayak roller coaster karena kita hampir sepenuhnya bergantung pada impor. Anggaran belanja bulanan jadi makin nggak karuan. Biar kita lebih kebayang, sumber ini pakai perumpamaan si Budi. Si Budi ini adalah simbol dari para pekerja biasa yang banting tulang sampai 18 jam sehari, tapi gajinya cuma numpang lewat buat bayar kebutuhan. Cukup satu musibah aja, misalnya sakit, keuangan mereka bisa langsung kolaps. Jadi, poin yang paling krusial di sini adalah jaring pengaman kita, yaitu tabungan itu menipis, bahkan mungkin sudah habis. Terutama untuk masyarakat kelas bawah, tabungan mereka anjlok parah sejak pandemi melanda. Semua tekanan tadi, dari internal sampai eksternal, dirangkum oleh sumber ini jadi satu konsep yang mereka sebut rantai kematian. Ini seperti efek domino yang punya 6 langkah, yang nunjukin gimana guncangan di tingkat global bisa merembet sampai ke level rumah tangga. Prosesnya kira-kira begini. Semua berawal dari harga minyak dunia yang naik. Ini memicu inflasi global, yang kemudian memaksa bank sentral menaikkan suku bunga. Dolar jadi makin kuat, rupiah makin lemah. Akibatnya, perdagangan global melambat, kepercayaan pasar anjlok, dan boom! Biaya hidup di dalam negeri meroket. Domino terakhir yang paling ditakuti, PHK massal. Oke, setelah kita lihat gambaran yang cukup suram tadi, sumber ini untungnya nggak berhenti di situ. Mereka juga coba menawarkan beberapa solusi, baik untuk pemerintah maupun untuk kita sebagai masyarakat. Untuk pemerintah, ada beberapa langkah mendesak yang disarankan. Mulai dari menstabilkan rupiah, memotong pengeluaran yang nggak produktif, sampai memberikan subsidi yang tepat sasaran untuk pangan impor. Selain itu, penting juga untuk melindungi industri lokal dan memberikan kelonggaran kredit bagi UMKM yang paling terdampak. Nah, kalau untuk kita sebagai masyarakat, sarannya lebih ke arah memperkuat pertahanan finansial pribadi. Kurangi konsumerisme, fokus menabung, cari penghasilan tambahan, dan terus tingkatkan skill. Yang nggak kalah penting, bangun dana darurat dan sebisa mungkin jangan gegabah pindah kerja kalau belum ada gantinya. Pada akhirnya, semua analisis ini membawa kita pada satu pertanyaan besar. Apakah kita ini benar-benar ada di ambang kehancuran? Atau justru kita sedang berada di sebuah persimpangan jalan yang bisa membawa kita menuju perubahan yang lebih berarti? Sebuah pertanyaan untuk kita renungkan bersama.